Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tani Arsika sebagai moderator dan pemateri, dan ada Elsa Nida sebagai pemateri, Cynthia Delvita sebagai pemateri, Teresia sebagai pemateri, dan disampaikan oleh Elsa Nida. Perkenalkan, nama saya Elsa Nida. Saya akan menjelaskan materi patok duga. Patok duga atau benchmarking muncul pada awal tahun 1980, tetapi baru saja tahun 1990 mulai populer sebagai alat untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Menurut kamus yang ditulis oleh Dr. Peter Salim, benchmarking dipandangkan dengan patok duga, maksudnya sebuah perusahaan akan mematok perusahaan lain yang mereka anggap sebagai pesaing terberat, lalu dibandingkan menduga perusahaan mereka berada pada posisi tinggi apa. Slide selanjutnya, patok duga adalah untuk menemukan kunci atau rahasia sukses, kemudian mengadaptasi, memperbaikinya untuk diterapkan pada perusahaan yang melaksanakan patok duga. Benchmarking adalah sebuah metode peningkatan kinerja secara sistematis dan logis. Patok duga membutuhkan kesiapan fisik dan mental. Secara fisik karena dibutuhkan kesiapan sumber daya manusia dan teknologi yang matang untuk melakukan benchmarking secara akurat. Sedangkan secara mental, perusahaan harus bersiap bila setelah dibandingkan dengan pesaing dan mereka menemukan kesenjangan cukup tinggi. Selanjutnya, jenis-jenis patok duga. A. Patok duga internal. Patok duga internal, pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan operasi suatu bagian internal lainnya dalam suatu organisasi. B. Patok duga kompetitif, pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan perbandingan dengan berbagai pesaing. Faktor yang dibandingkan bisa berupa karakteristik produk, kinerja, dan fungsi dari produk yang sama yang dihasilkan pesaing dalam pasar yang sama. Yang C. Patok duga fungsional, pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan perbandingan fungsi atau proses dari perusahaan-perusahaan yang berada di berbagai industri. Yang D. Patok duga generik, melakukan perbandingan dengan proses bisnis fundamental yang cenderung sama di setiap industri. Manfaat patok duga: meningkatkan kinerja secara sistematis dan logis melalui pengukuran dan perbandingan kinerja, dan kemudian menggunakan untuk meningkatkan kinerja. Melalui patok duga diharapkan suatu organisasi mengetahui posisinya dalam lingkungan industri, serta mengetahui apa ia sudah mencapai kinerja terbaik, apakah rencana perbaikan akan membawa organisasi tersebut ke kelas dunia dan dapat bersaing lebih kompetitif dengan yang lainnya, apakah secara strategisnya sudah tepat, dan apakah proses kinerjanya sudah berlangsung dengan baik. Patok duga membantu mengidentifikasi kekuatan organisasi untuk dipimpin dan mengidentifikasi kelemahan organisasi tersebut sebagai peluang untuk diperbaiki. Secara umum, manfaat yang diperoleh dari benchmarking dapat dikelompokkan yaitu: 1. Perubahan budaya. Kemungkinan perusahaan untuk menetapkan target kinerja baru yang realistis berperan meyakinkan setiap orang dalam organisasi akan kredibilitas target yang ingin dicapai tersebut. Kedua, memperbaiki kinerja, membantu perusahaan mengetahui adanya gap-gap tertentu dalam kinerja dan untuk memilih proses yang akan diperbaiki. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, memberikan dasar bagi pelatihan karyawan menyadari adanya gap antara yang mereka kerjakan dengan apa yang dikerjakan karyawan lain perusahaan lain. Dasar pemikiran perlunya patok duga. Dorongan untuk melakukan patok duga banyak ditentukan oleh faktor kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan pun semakin lama semakin sulit dipenuhi oleh
adanya keinginan dan kebutuhan yang secara naluri makin meningkat. Sehingga supaya memuaskan pelanggan pun bukan melalui sekedar memuaskan, tetapi telah menjadi suatu upaya yang kompleks. Salah satu dasar pemikiran perlunya patok duga adalah bahwa tidak ada gunanya persaingan diri di dalam satu laboratorium khusus untuk berusaha menemukan proses baru yang dapat meningkatkan kualitas ataupun mengurangi biaya apabila proses itu sendiri sudah ada. Generasi patok duga. Menurut Watson dalam Widianto 1994, konsep benchmarking sebenarnya telah mengalami setidaknya 5 generasi. Yang pertama, reverse engineering, 2 competitive benchmarking, 3 proses benchmarking, 4 strategi benchmarking, 5 global benchmarking. Patok duga sebagai instrumen perbaikan kualitas. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi proses dan pemanufakturan serta operasi lainnya di dalam perusahaan yang membutuhkan perbaikan. Langkah berikutnya adalah mencari perusahaan lain yang sukses dalam melakukan aktivitas operasi yang hampir sama. Setelah itu, diusahakan untuk melakukan pengamatan dan pengukuran secara terperinci mengenai bagaimana perusahaan yang sukses itu melaksanakan aktivitas dan proses operasinya. Pengembangan keterampilan yang dibutuhkan dalam patok duga yaitu 1. Ada pengetahuan, terutama yang berkenan dengan aspek proses dan praktik suatu pekerjaan. Yang kedua ada motivasi, misalnya melalui berbagai bentuk dorongan dan reward yang dapat memotivasi setiap orang dalam organisasi untuk belajar. Yang ketiga yaitu situasi, yaitu peluang bagi setiap orang untuk menerapkan pengetahuannya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang keempat, kemampuan setiap individu untuk mengembangkan pengetahuannya. Ada 4 kategori pendekatan atau cara yang digunakan dalam melakukan benchmarking. Adalah yang pertama yaitu riset in-house, melakukan penilaian terhadap informasi dalam perusahaan sendiri maupun informasi yang ada di publik. Yang kedua yaitu riset pihak ketiga, yaitu membiayai kegiatan benchmarking yang akan dilakukan oleh perusahaan surveyor. Yang ketiga yaitu pertukaran langsung. Pertukaran informasi secara langsung dapat dilakukan melalui kuesioner, survei, atau melalui media telepon. Yang keempat yaitu kunjungan langsung, yaitu melakukan kunjungan secara langsung yang dilakukan ke lokasi mitra benchmarking. Proses ini yang merupakan proses yang paling efektif. Proses benchmarking terdiri atas 5 tahap, yaitu keputusan mengenai apa yang akan di benchmarking. Yang kedua ada identifikasi mitra benchmarking. Yang ketiga pengumpulan informasi. Yang keempat ada analisis dan yang terakhir ada implementasi. Proses patok duga. Sebelum melakukan patok duga, organisasi yang harus memenuhi beberapa persyaratan berikut. Yang pertama yaitu kemampuan dan komitmen. Tanpa adanya kemauan dan komitmen, yang pertama yaitu kemauan dan komitmen. Tanpa adanya kemauan dan komitmen terhadap patok duga, maka organisasi tidak dapat maju. Yang kedua ada keterkaitan tujuan strategi. Tujuan patok duga yang harus dikaitkan dengan tujuan strategi perusahaan serta memberikan pedoman spesifik dan fokus pada setiap usaha yang dilakukan. Yang ketiga yaitu tujuan untuk menjadi yang terbaik. Yang keempat, keterbukaan terhadap ide-ide. Yang kelima ada pemahaman terhadap proses, produk, dan jasa yang ada. Yang keenam, proses yang terdokumentasi. Yang ketujuh ada keterampilan analisis proses. Dan yang terakhir ada keterampilan riset manajemen, keterampilan riset, komunikasi, dan pembentukan tim. Slide selanjutnya ada peranan manajemen dalam patok duga. Manajemen memegang peranan penting dalam proses patok duga. Tanpa adanya dukungan, keterlibatan, dan komitmen dari manajemen puncak, maka tidak mungkin dilaksanakan patok duga. Berbagai pertimbangan tidak mungkin dilaksanakan patok duga dan membutuhkan dokumen dan dukungan manajemen sebelum prosesnya dapat dimulai adalah komitmen terhadap perubahan, pendanaan, personil,
pengungkapan, dan keterlibatan. Dan di sini ada 5 mungkin tersebut ya. Ini yang pertama, komitmen terhadap perubahan, 2 pendanaan, ketiga sumber daya manusia, dan keempat pengungkapan, dan kelima keterlibatan. Terus di sini juga ada aturan main dan kode etik. Aturan main ke-1, memanfaatkan penelitian sekunder untuk mendapatkan data umum tentang perusahaan yang akan dipatok duga dan membeli produk pesaing pada tempat penjualan umum kemudian. Dan aturan main kedua itu 1, masuk secara diam-diam sedalam sistem sebuah perusahaan untuk menggali informasi. Yang kedua, menyuap seseorang untuk menjadi informan. Ketiga, menyadap rahasia perusahaan yang akan dipatok duga ataupun terhadap aktivitas komunikasinya. Ya, aturan main ketiga, merekrut karyawan dari perusahaan pesaing dengan maksud menggali informasi tentang perusahaan tersebut. Yang kedua, bertanya tanpa menyebut nama dan asal perusahaan dalam suatu pertemuan teknis patok duga. Dan yang terakhir itu ketiga, menjadi pelanggan jurnal yang diterbitkan pesaing atau mengikuti pertemuan yang diadakan pesaing sebagai individual tanpa menyebut asal perusahaan. Ada semacam kode etik dari International Benchmarking Clearinghouse yang harus diikuti antara lain berikutnya. 1. Prinsip legalitas. 2. Prinsip pertukaran. 3. Prinsip kerahasiaan. Keempat, prinsip penggunaan. Yang kelima, prinsip kontak pihak pertama. Dan keenam, prinsip kontak pihak ketiga. Dan ini slide terakhir, yaitu ada hambatan-hambatan terhadap kesuksesan patok duga, yaitu ada fokus 1, fokus internal. 2, tujuan patok duga terlalu luas. 3, schedule yang tidak realistis. Yang keempat, komposisi tim yang kurang tepat. Dan yang kelima, ada bersedia menerima OK in class. Yang keenam, penekanan yang tidak tepat. Dan terakhir, kekurang kepekaan terhadap mitra. Ya. Terima kasih. Sekian dari hasil kelompok 10. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.